Bapak Ibu guru, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Kali ini saya akan berbagi sebuah aplikasi baru lagi. Kalau tadi saya sudah memberikan dan men-share aplikasi untuk membuat desain ya, berbentuk poster, kartu ucapan dan sebagainya. Semoga sudah terinstal dan sudah dicoba. Nah, kali ini aplikasinya adalah untuk editing audio. Biasanya bagi mereka yang pekerjaannya suka utak-atik suara atau voice seperti layaknya di sebuah studio rekaman atau di bagian penyiaran, pasti menggunakan program editing audio ya. Seperti ada banyak, ada Soundforge, ada lagi Cool Edit Pro, ada Audio WAV, dan ya pokoknya banyak begitu deh. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang aplikasi khusus untuk ponsel ya, yang dulunya kan dibuat itu kebanyakan program software ya untuk laptop atau PC. Seiring perkembangan zaman, teknologi yang semakin canggih ya, manusia mencoba memikirkan sesuatu yang baik untuk bisa dipelajari, maka muncullah program-program dalam bentuk APK atau Android sendiri. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu kita bisa edit suara-suara kita melalui ponsel. Nah, bagaimana caranya? Oke, langsung saja. Setiap ponsel pasti memiliki namanya fitur perekam suara seperti ini. Saya punya perekam suara bawaan aplikasi handphone ini sendiri. Nah, kalau kita pakai aplikasi ini, pasti suaranya ya standar saja. Bagaimana mau direkam ya begitu. Jalan satu-satunya supaya dia bisa berubah, ya mau tidak mau kita harus transfer file tersebut yang sudah kita rekam ke dalam laptop untuk diproses, diediting, dimixing dan sebagainya. Nah, kita coba record dulu. Saya pakai ini, oke. Saya buat sebuah rekaman baru ya. Saya coba dengan, jadi Bapak Ibu boleh dengan ucapan, boleh dengan lagu dan sebagainya yang nanti akan kita proses ya. Saya coba dengan sebuah lagu ya. Sing bisa bilang lai para beta, sing bisa bilang lai beta paling sayang sih pas kali. Oke, kita rekam. Kita buat namanya di sini adalah contoh 1. Nah, kita simpan. Nah, sekarang coba kita dengar. Tadi Bapak Ibu dengar sendiri bukan ada terjadi kesalahan pada bagian lirik. Nah, coba kita play ulang. Sing bisa bilang lai para beta, sing bisa bilang lai beta paling sayang sih pas kali. Oke, di bagian awal ada terjadi kesalahan. Nah, suara yang salah ini yang mau kita buang. Ya, jadi kita bisa edit sesuka hati kita. Nah, sekarang setelah kita melakukan proses rekaman menggunakan aplikasi ponsel bawaan, kita masuk ke aplikasi. Aplikasi tersebut namanya adalah Lexis Audio ya. Lexis Audio. Oke, ini dia. Bapak Ibu guru bisa lihat ya. Nanti akan saya share aplikasinya di grup kita. Lexis Audio. Maka langsung saja kita buka program tersebut. Tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa menu ya, ada menu open untuk membuka folder-folder tempat penyimpanan file kita, lalu ada icon save untuk menyimpan, lalu ada icon magnifier untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, lalu di sini ada position, ada gambar icon play, icon pause, icon record ya, lalu ada icon stop dan ada garis merah panjang ini yang garis hitam panjang ini disebut namanya timeline. Jadi nanti audio kita, suara kita akan masuk kemari
dalam bentuk grafik. Nah, caralah yang pertama, langkah-langkahnya adalah Bapak Ibu guru buka open. Nah, kita cari rekaman tersebut. Kalau kita merekam menggunakan aplikasi bawaan ponsel, pasti namanya foldernya adalah record ya, atau recording. Nah, kita cari folder tersebut. Kita cari namanya record. Oke. Ini dia. Tadi kita beri nama adalah contoh 1. Oke, kita pilih contoh 1 ya. Ini kita open. Nah, track tersebut sudah masuk ke dalam ini. Sekarang coba kita play bersama. Sing bisa bilang lai para beta, sing bisa bilang lai beta paling sayang si pas kali. Oke, kita stop. Nah, yang ini bisa digeser untuk menentukan ke posisi awal ya. Oke. Suara yang salah tersebut ya, bagian yang salah ini kita akan buang dulu. Bagaimana caranya? Maka yang pertama sekali Bapak Ibu ada di sini tombol ikon gambar seperti pita, bukan yang warna putih ini. Nah, ini kita geser. Oke. Ini juga yang belakang juga kita klik ya. Jadi ini adalah untuk memblok. Jadi kita blok dulu grafiknya yang warna hijau ini. Nah, setelah kita blok seperti itu ya, mau ke sana kemari boleh. Berarti kalau Bapak Ibu mau hanya bagian ini, berarti hanya ini saja nanti yang akan disimpan. Tapi kalau kita mau full, kita tentukan sampai grafiknya di batas mana selesainya audio yang kita sudah rekam. Jangan salah, kalau Bapak Ibu buatnya begini, maka yang diblok itu ini yang akan nanti diedit begitu. Tapi kita tidak mau, kita mau membuang itu, bukan? Nah, kita blok bagian yang kita blok bagian yang ini. Nah, kita blok seperti ini. Kalau sudah, Bapak Ibu guru tinggal pilih di sini adalah bagian titik 3 ya. Ini paling ujung kanan itu. Di situ ada namanya trim. Ya, ini icon trim. Cari icon trim. Nah, kita trim. Nah, sudah hilang. Sekarang kita play. Sing bisa bilang lai beta paling sayang si pas kali. Oke, sudah selesai. Oke. Maka selanjutnya Bapak Ibu, kita mau buang dulu suara-suara yang terlalu berisik ya. Pasti kalau kita recording, merekam suara pasti ada muncul suara ya yang sangat mengganggu, kresek-kresek begitu atau bagaimana lah. Nah, caranya pilih titik 3 seperti tadi, pilih efek ya. Nah, di sini Bapak Ibu guru scroll ke bawah, ada namanya noise reduction ya. Ini untuk menghilangkan ya noise suara ya, suara-suara yang berisik-berisik begitu ya. Nah, kita pilih ini noise. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum mengaplikasikannya atau untuk memprosesnya, silakan play dulu. Nah, di sini ada thresholdnya, ada rate-nya, ada attack atau ada release-nya ya. Yang Bapak Ibu guru yang kurang paham tentang apa istilah audio ini ya, bisa cari di Google, nanti coba saya akan share kembali apa fungsi-fungsinya. Nah, sekarang kita coba play. Nah, kalau kita buat seperti ini. Nah, suaranya rate-nya berarti gunanya apa? Untuk, nah, Bapak Ibu tahu sudah bukan? Berarti mengecilkan suara dan seterusnya. Jadi kita atur dulu. Sing bisa bilang lai Nah, beta paling sayang si pas kali. kalau sudah yakin, kita pilih apply. Oke, kita apply. Sedang diproses. Maka selanjutnya kembali kita ke menu ya. Kita kembalikan ke menu efek. Nah, berikutnya Bapak Ibu di sini ada banyak fungsi ya, fade in untuk membuat bayangan ke dalam suara, untuk keluar fade out, ada normalize untuk menormalkan, ada reverse untuk pengalihannya, ada change pitch-nya untuk mengubah nada dasar. Jadi contoh nih, kalau lagi bernyanyi, kita nyanyi dari nada dasar do sama dengan C, maka kita ingin naikkan bisa
naik berapa? Mau naik 3 menjadi Do sama dengan S, bisa, dan seterusnya ya. Lalu kita mau ubah tempo, kecepatan audionya sendiri juga bisa ya, kecepatannya banyak sini pengaturannya ya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu adalah pilih kompresor ya, pilih kompresor ini. Nah, kita play lagi. Kita kompres dulu suaranya. Nah, ini terlalu kecil bukan? Oke, mungkin cukup sampai di situ ya. Thresholdnya ya, untuk volumenya. Lalu kita play lagi untuk coba rate-nya. Sing bisa bilang lai, beta paling sayang sih pas kali. Oke. Ini juga. Sing bisa bilang lai, beta Oke, kalau sudah paling yakin, sayang. apply. Diproses. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu, ini kan suaranya kan biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa begitu toh. Nah, kita akan membuat seperti layaknya suara ini punya nuansa tersendiri. Kembali ke menu efek ya. Nah, Bapak Ibu yang terakhir di sini pilih bagian equalizer. Nah, kita play di sini. Sing bisa bilang Coba kalau kita naikkan ini, untuk menaikkan biasanya untuk bass ya, suara bass. Nah, biasanya yang di 8.000 ini Bapak Ibu Sing bisa untuk di bagian treble atau bagian middle suaranya. Pas kali. Nah, jadi sesuaikan selera kita ya, atur grafik equalizernya seperti ini ya. Untuk menampilkan grafik tampilan equalizer, nah ini harus di checklist ini di checklist. Kalau tidak maka tidak akan bisa kita proses. Nah, biarkan saja di 0 desibel ya. Bapak Ibu guru mau tambah di 1 desibel, 5 desibel terserah deh ya. Yang penting coba play dulu. Nah, kalau 20 desibel berarti apa? Terlalu tinggi, terlalu over. Ini yang disebut namanya overload ya. Biasanya pada mixer ya, pada mixer ini akan ditandai dengan lampu merah. Maka ini sangat berbahaya, bisa merusak mikrofon atau peralatan yang dipakai di studio itu sendiri. Nah, ini harus kita perkecil ya, preampnya harus kita perkecil. Oke. Jadi sekarang lihat grafiknya sudah kembali seperti ini. Kita coba play ya. Sing bisa bilang lai, beta paling sayang sih pas kali. Nah, oke. Langkah terakhir, kita berikan sentuhannya lagi. Bapak Ibu pilih menu efek. Nah, kita coba pakai echo dulu sedikit. Nah, kita tes Bapak Ibu. Nah, contoh saya naikkan ini di sini ya. Ini misalkan hanya contoh saja. Bapak Ibu sesuaikan, jangan juga terlalu tinggi echo-nya ya. Ini namanya echo, ini berguna untuk memberikan efek gema suara kita ya. Kita play. Sing bisa bilang lai, beta paling sayang sih pas kali. Nah, jadi banyak gemanya bukan? Sing bisa Hati-hati kurangin volumenya. Beta paling sayang sih pas kali. Sing bisa bilang lai, beta paling sayang sih pas kali. Sing bisa bilang lai, beta paling sayang sih pas kali. Oke, saya apply. Maka diproses. Nah, selanjutnya begitu selesai, kita yakin bahwa suara kita sudah selesai kita edit menggunakan aplikasi Lexis Audio Editor ini, maka project ini kita simpan. Pilih icon save. Nah, kita buat namanya di sini menjadi namanya adalah contoh 2 ya. Saya kasih namanya contoh 2. Nah, oke. Jadi formatnya bisa MP3, MP3, bisa MP4 ya, bisa WAV, ACC dan seterusnya ya. Oke, kita pilih selesai. Nah, kita tentukan ya. Berarti kita simpan, ingat di bagian storage, emulate ya, musik. Berarti disimpan di folder musik. Oke. Dengan nama contoh 2. Kita save.
Nah, sebelumnya Bapak Ibu perlu juga lihat di sini ada namanya settingnya ya. Saya menawarkan ada optionnya ya, pengaturan ini. Kalau kita pilih option, nah suara yang terbaik kualitas biasanya adalah di 320 KB per second. Nah, ya bisa di bawah. Rata-rata biasanya seperti MP3 itu bisa sampai 128, 144 atau 14.400 ya. Nah, saya sarankan ini Bapak Ibu guru pakai yang 320 KB per second ini supaya hasil audionya jauh lebih baik. Memang resikonya apa? File tersebut sedikit lebih besar. Tetapi kan kita ingin audio yang baik nih. Masa kita kasih audio kita yang tidak jelas. Nah, kita pilih ini. Biarkan saja yang lainnya settingannya default seperti itu ya. Oke. Nah, jika sudah selesai, maka kita keluar dari program ini karena kita sudah simpan tadi, bukan? Nah, sekarang kita mau cek Bapak Ibu guru hasil editing audio kita menggunakan aplikasi Lexis Audio Editor. Tadi disimpan di folder musik ya. Oke, kita coba lihat folder musik ya di sini. Nah, tadi namanya adalah contoh 2, bukan? Nah, jika Bapak Ibu guru tidak melihat ada di sini, maka berarti kita kembali ke lihat di menu-menu kita ya. Oke, di sini saya coba buka. Nah, ini dia. Kalau kita cari di album, Bapak Ibu. Nah, di sini juga tidak akan ada di album ya, karena ini hanya biasanya bersifat foto, video dan sebagainya. Kalau untuk audio jarang disimpan di situ. Jadi jangan cari di bagian album itu, tapi tergantung sih fasilitas HP-nya sendiri. Nah, kita akan cari di bagian perekam tadi. Nah, oke. Apakah ada tersimpan? Nah, kita lihat di daftar juga tidak ada. Oke. Nah, sekarang kita cari di pengelola file. Ini ya, pengelola file. Nah, oke. Kita cari tadi ya, kita ketikkan saja di sini ya, pasti disimpan di file lokal kita. Oke, di sini. Oke, kita cari tadi namanya adalah di folder musik. Apakah ada musik? Kita coba cross check. Nah, ini musik. Oke, di sini sudah ada namanya. Bapak Ibu bisa melihat ada namanya contoh 2. Oke, selesai deh. Kita tinggal play yang kita edit. Sing bisa bilang lai, beta paling sayang si pas kali. Nah, suaranya bagaimana? Lebih bergema, lebih jelas dan sebagainya. Oke, demikian tutorial video ini. Semoga aplikasi ini bisa Bapak Ibu guru coba-coba untuk menambah perbendaharaan kita dalam penggunaan teknologi. Salam TIK.